Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syarif Ramadan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Address Resolution Protocol atau yang disingkat dengan ARP. Kita akan belajar mengenai pengertian dari ARP itu sendiri dan bagaimana cara kerja dari protokol ARP ini. Langsung saja kita ke materinya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan ARP? Sebelum masuk ke pengertiannya, kita harus tahu dulu tujuannya dalam mempelajari ARP ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui cara kerja protokol ARP, yang kedua untuk mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yaitu pengertian dari ARP sendiri atau Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju untuk harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, misal kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer kedua jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20 menit. Beginilah tabel ARP ini pada CMD. Yang kedua yaitu cara kerja ARP. Yang pertama, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC address dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Selanjutnya yaitu semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun, hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Selanjutnya yaitu terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Oke, langsung saja ke uji cobanya menggunakan software CPT atau Cisco Packet Tracer sesuai dengan panduan yang ada di sini. Yang pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Seperti ini, kita akan coba membuatnya, dan saya sudah membuatnya seperti ini. Yang memiliki switch dihubungkan ke masing-masing PC, yaitu PC 1, PC 2, PC 3. Selanjutnya, kita coba pada mode real time. Di PC 1 silakan cek level ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut. Sebelum masuk ke tahap ini, kita harus memberikan IP dan subnet mask-nya dulu. Di sini. Nah, kita langsung ke desktop, IP configurations. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 untuk PC yang pertama. Yang kedua, memasukkan subnet mask yang berisi 255.255.255.0. Ketika sudah, kita silang, kita lanjut ke PC 2, ke desktop, IP configurations. Kita masukkan untuk IP-nya 192.168.1.2 karena ini PC 2. Lanjut untuk subnet mask-nya sama seperti tadi di PC 1 yaitu 255.255.255.0. Kita sudah, kita silang. Selanjutnya kita ke PC 3, ke desktop, IP configurations. Kita tambahkan IP-nya 192.168.1.3 karena ini PC 3. Lalu untuk subnet mask-nya sama seperti tadi PC 1 dan PC 2 yaitu 255.255.255. Nah, kita lihat ke panduannya. Ini menggunakan perintah command prompt. Apakah tabel ARP-nya sudah ada ataukah belum? Kita cek terlebih dahulu.
Kita ke command prompt, ketik saja arp/a. Nah, ketika sudah, kita coba buka untuk panduannya lagi. Pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARP/D. Nah, kebetulan kita sudah mencobanya dan hasilnya kosong. Berarti kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu kemudian masuklah mode simulations. Baik, kita coba. Kita silang dulu ini ke simulasi. Nah, karena kita akan mempelajari tentang ARP, maka yang dipilih hanyalah ARP saja. Kita nonkan semua. Nah, setelah itu edit filters, lalu kita milih ke ARP-nya saja, karena kita akan melihat bagaimana cara kerja dari ARP-nya. Oke, lanjut, disilang. Setelah itu buatlah simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Baik, kita akan menambahkan surat, atau kita akan mengirim surat dari PC 1 ke PC 3 dengan cara klik ini, add simple PDU. Kita klik ke PC 1 lalu ke PC 3. Baik, setelah itu kita kan sudah melakukan ini, filter event list menjadi show none dan edit filter IPv4 ke ARP-nya kita kan sudah tadi. Kita lanjut ke langkah ke-7, lalu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya, dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Baik, kita langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama, kita klik next. Nah, pada PC 1 mengirimkan surat ke switch untuk ditampung terlebih dahulu. Setelah itu, surat tersebut itu di broadcast atau diberitahukan ke semua PC bahwa PC 1 ini mengirimkan surat. Nah, di PC 2 kenapa silang? Karena di sini PC 2 tidak memiliki IP dengan IP-nya 192.168.1.3. Jadi PC 2 ini hanya menerima broadcast saja, tetapi tidak mereply atau menjawab dari pesannya dari PC 1. Sedangkan di PC 3 itu menerima pesan dari PC 1 dan nantinya akan dibalas pesannya oleh PC 3 ke PC 1. Baik. In layers, layer 2 Ethernet 2 header. Nah, ini itu MAC address-nya dari PC 1. Nah, MAC address dari PC 1 akan di-broadcast ke seluruh PC yang ada yang disambungkan ke switch itu, yaitu FFFFFFF ini. Itu berarti MAC address-nya dari semua PC-nya. Oke, selanjutnya ARP paket source IP. Nah, IP dari PC 1 itu akan dikirimkan ke IP-nya PC 3. Ini IP-nya PC 1 dan yang ini IP-nya dari PC 3. Baik. Selanjutnya outlier. Outlier ini akan mengirimkan pesan atau mereply ke PC 1. Misalkan ini adalah MAC address dari PC 3, lalu akan dikirimkan ke MAC address-nya PC 1 ini. Kita perhatikan ya, di sini 0060 dengan 0060 di sini berarti ini termasuk MAC address-nya dari PC 1. Sedangkan ini PC 2. Oke, lanjut ke IP-nya. IP-nya ini merupakan IP dari PC 3, yaitu 192.168.1.3. dengan destinasi IP-nya atau akan mengirimkan pesan ke
PC1 yaitu dengan IP 192.168.1.1. Baik, setelah itu kita coba prosesnya lagi. Nah, PC3 akan mengirimkan pesan ke switch-nya terlebih dahulu, lalu akan dikembalikan ke PC1. Kita lihat untuk prosesnya. Nah, ini ada pesan yang masuk dari PC3 ke PC2. Maksud saya PC1. Nah, dengan IP 192.168.1.3 dengan destinasi 192.168.1.1. Baik, setelah itu kita coba untuk mengecek tabel ARP-nya bagaimana, yaitu dengan seperti tadi kita coba ke CMD, kita lihat apakah tabel ARP-nya sudah terisi atau belum dengan menggunakan perintah ARP dengan ini A. Kita enter. Nah, sudah muncul ya untuk tabel ARP-nya. Jadi antara PC1 dan PC3 itu sudah saling kenalan, sehingga PC1 ini mencatat dari IP address-nya PC3 dan mencatat MAC address-nya dari PC3. Ini 192.168.1.3 ini IP-nya PC3, sedangkan ini physical address-nya ini atau MAC address-nya itu miliknya PC3, jadi dicatat oleh PC1. Baik, kita coba untuk di PC3 apakah sudah masuk, sudah dicatat untuk IP dan MAC address-nya dari PC1. Kita coba ya, ARP A. Nah, sudah tercatat juga 192.168.1.1 ini merupakan IP address dari PC1, sedangkan yang ini MAC address-nya itu miliknya PC1. Dan bagaimana dengan PC2? Apakah juga masuk untuk tabel ARP-nya? Kita coba ya. ARP strip A. Nah, tidak ada tabel ARP-nya karena PC2 ini hanya menerima broadcast tetapi tidak mereply pesan dari PC1 atau tidak menjawab pesan dari PC1. Jadi begitulah untuk cara kerja dari ARP ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.